فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya syarat yang keempat, yaitu dhabt, kemudian syarat yang kelima dan keenam, yaitu dari syarat-syarat sahih dia tidak boleh syadz atau munkar, dan juga tidak boleh mu'al, berillah, illatun qadihah. Sekarang berikut adalah faedah-faedah tambahan dalam bab hadis sahih. Yang pertama, darajatus sahih, tingkatan-tingkatan hadis sahih. Qala adz-Dzahabi fil Mawqidah fi ta'rif as-sahih, telah berkata Imam adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Mawqidah, kitabnya Al-Mawqidah, ketika menerangkan definisi hadis yang sahih, huwa ma dara ala adlin mutqinin wa ittasala sanaduhu. Dia adalah hadis yang berkisar dari perawi-perawi yang adil, yang mutqin, sama dengan dhabt, yang memiliki hafalan yang mantap, dan bersambung sanadnya. Wa qala ba'da hadza, kemudian setelah itu beliau berkata, fal mujma' ala sihhati idzan al-muttasilus salimu minasyududzi wal illah. Jadi yang para ulama hadis sepakat akan sahihnya hadis tersebut adalah apabila dia bersambung dan selamat dari syadz dan illah. Fa'ala maratib al-mujma' alaih, tingkatan yang paling tinggi yang mereka sepakat atasnya sebagai hadis yang paling sahih adalah Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Ini tingkatan yang paling pertama, yaitu hadis yang sanadnya para perawinya adalah Imam Malik, kemudian dari Nafi' dari Ibnu Umar, Nafi' maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Au Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud, atau Mansur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya Az-Zuhri atau Az-Zuhri an Salim an Abi, yaitu an Abi, salah. Dari Zuhri dari Salim dari ayahnya, yaitu Ibnu Umar juga. Salim bin Abdullah Ibnu Umar dari ayahnya, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Atau Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, atau dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Tsumma ba'dahu, kemudian setelahnya Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah, dari Ma'mar Ibn Rashid dari Hammam Ibn Munabbih dari Abu Hurairah. Au Ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas, atau dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Anas ila akhir. Hadhihi dawabitus sahih lidati. Inilah patokan-patokan dan kaidah-kaidah sahih lidatihi, sahih pada zatnya. Amma sahih li ghairihi, ada hadis sahih karena selainnya, bukan pada zatnya tapi dengan penguat-penguat selainnya. Faqala Jamaluddin Al-Qasimi fi Qawaid at-Tahdits, maka telah berkata Jamaluddin Al-Qasimi dalam Qawaid at-Tahdits, kitab beliau atau kitabnya Qawaid at-Tahdits halaman ke-80, i'lam anna ma arafnahu awalan huwa sahih li dzatihi. Ketahuilah apa yang kita telah definisikan
pada pertama kali ini adalah sahih pada zatnya. Dia sahih dengan sendirinya. Liqaunihi ishtamala min sifatil qabuli ala a'laha, karena dia telah mencakup seluruh sifat-sifat al-qabul, sifat-sifat yang dia berhak diterima dari tingkatan yang paling tertinggi. Wa amma sahih li ghairihi, adapun hadis sahih dengan selainnya, ya bukan karena zatnya, bukan dari zatnya. Dari zatnya sendiri dia belum memenuhi persyaratan hadis yang sahih yang tertinggi. Hanya saja dengan penguat-penguat selainnya dia menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena penguat selainnya. Fahuwa, maka dia adalah ma suhiha li amrin ajnabiyyin anhu. Disahihkan karena suatu perkara yang di luar darinya, di luar dari hadis sahihnya. Ada di sana hadis yang semacam dia ternyata menguatkan hadis tersebut, baik itu dari sisi matannya atau dari sisi sanadnya, atau matan dan sanadnya. Idza lam yashtamil min sifatil qabul ala a'laha kal hasan, apabila dia tidak mengandung seluruh sifat-sifat yang bisa diterima pada tingkat yang tertinggi, ya, sehingga dia dikatakan sebagai hadis sahih. Seperti hadis hasan, kurang dari sisi dhabt, kurang dari sisi kemantapan hafalan perawinya, tapi dikuatkan dengan perawi yang lain yang sama-sama satu derajat, yang hanya sama-sama kurang. Karena banyak, akhirnya naik tingkatannya dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena selainnya, yang menguatkan selainnya. Ya, satu orang kurang, tapi datang penguatnya yang lain sama-sama, akhirnya menjadi kuat. Nah, berbeda dengan orang yang memang mungkin dari awal asbab, orang-orang yang memiliki hafalan-hafalan yang kokoh dan teguh dan kuat, maka dia sendiri cukup untuk menghukumi hadisnya dengan hadis yang sahih. Tapi di sini ada perawi-perawi yang kurang. Hafalannya tidak semantap yang lain yang dihukumi dengan hadis yang sahih. Tapi dia banyak, lebih dari satu orang, saling menguatkan satu sama lain, akhirnya naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, ini namanya hadis sahih karena selainnya. Nah, fa innahu idza ruwiya min ghairi wajhin irtaqa bima adudahu min darajatil hasan ila manzilatis sihah. Karena apabila diriwayatkan dari selainnya, nah, ada dia meriwayatkan, kemudian ada diriwayatkan dari selainnya juga, dari wajah, dari arah yang menguatkan dia, sama-sama matanya sama, luarnya sama, satu perawi yang hasan, kemudian datang lagi yang hasan, maka mengangkat derajatnya dari hasan lidzatihi kepada manzilatus sahih, pada tingkatan sahih li ghairihi. Adapun apabila dia memenuhi seluruh persyaratan sahih, maka dikatakan sahih lidzatihi. Sahih karena zatnya sendiri. Dia sendiri cukup untuk menjadi sahih. Tapi apabila dia sendiri tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat sahih, dia hanya sampai hasan, kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis jalur-jalur yang lain, menjadi sahih li ghairihi. Wa kadza ma tu'mida bi talaqqil ulama atau bi talaqqal ulama lahu bil qabul fa innahu yuhkamu lahu bis sihhah. Demikian diantara yang dijadikan sandaran adalah apa yang para ulama menerimanya semuanya, menerima dan menjadikan hadis itu sebagai hujjah dan argumen. Wa illam yakun lahu isnadun sahih. Nah, wa illam yakun lahu isnadun sahih, maka berdasarkan talaqqil ummah bil qabul, para ulama seluruhnya menerima hadis ini, walaupun dia tidak memiliki sanad yang sahih, juga termasuk dari hadis yang diterima dan dihukum dengan hadis yang sahih. Nah,
Ini selain dari syarat-syarat kabul. Ternyata ada juga di sana hadis yang diterima oleh seluruh ulama, walaupun dia tidak memiliki sanad yang sahih. Wakada, dan dia karena diantaranya mencocoki dengan ayat dari Al-Quran. Diantaranya juga karena sesuai dengan usul-usul syariah. Wakada ma wafaqa ayatan min kitabillahi ta'ala. Demikian apa yang mencocoki ayat dari kitabullah. Nah, hadis ini maknanya sesuai dengan makna ayat dari Al-Quran. Atau ba'da usul syariah, atau sebagian dari usul syariah, seperti la darara wala dirar. Nah, talaqatul ummah bil qabul wal amalu alaihi. Dan sesuai dengan usul-usul syariat, bahwasanya syariat melarang dari darar, dari mudarat, baik untuk diri sendiri atau orang lain. La darara wala dirar, walaupun sanadnya bihi maqal. Qala Ibnu Hisar, berkata Ibnu Hisar, qad ya'lamu al-faqih sihhat al-hadits idza lam yakun fi sanadihi kadzdzab. Seorang yang faqih terkadang mengetahui hadis ini hadis yang sahih, kesahihan, keabsahan hadis ini apabila tidak ada pada sanadnya seorang pendusta. Bi muwafaqati ayatin min kitabillah. Dengan cara apa? Dengan kecocokannya dengan ayat dari kitabullah, sesuai dengan dan sejalan dengan ayat dari kitabullah. Atau ba'di usul syariah, atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fayahmiluhu dzalika ala qabulihi wal amali bih, sehingga mengantarkannya dengan hal itu terhadap penerimaan terhadap hadis tersebut dan beramal dengannya. Intaha kalamul Qasimi. Nah, berikutnya as-sahih aqsam, dan hadis sahih itu beberapa macam. Dari sisi tingkatannya, qala an-Nawawi fi Takrib wa Taysir, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Takrib wa Taysir, as-sahih aqsam, sahih itu bermacam-macam. A'laha, yang tertinggi adalah muttafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Jadi apabila hadis itu muttafaqun alaih, maka ini hadis paling tinggi. Kemudian di bawahnya tsumma farada bihi al-Bukhari, yang Bukhari bersendiri dalam meriwayatkannya, yang diriwayatkan Imam Bukhari tentunya dalam sahihnya. Tsumma man farada bihi Muslim, kemudian setelahnya apa yang Imam Muslim bersendiri. Pertama muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Muslim atasnya. Kemudian yang Imam Bukhari meriwayatkannya, kemudian di bawahnya Imam Muslim. Ini tingkatan yang ketiga. Tsumma makana ala syartihima wa lam yukhrijah. Yang keempat, yaitu sesuai dengan syarat keduanya. Sesuai dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya tidak mengeluarkan hadis tersebut. Ini derajat yang atau tingkatan yang keempat. Tsumma makana ala syartil Bukhari. Kemudian yang kelima, apabila dia sesuai dengan syarat Imam Bukhari tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari dan Muslim tidak melazimi, tidak mensyaratkan atas dirinya untuk mengeluarkan seluruh hadis sahih. Tidak pasti seluruh hadis sahih telah dikeluarkan dari pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Telah datang sebagaimana dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau adalah murid Imam Bukhari, menukilkan bahwasanya Imam Bukhari menghukumi suatu hadis dengan hadis sahih tapi tidak mengeluarkan dalam sahihnya, dalam Sahih Bukhari. Tsumma makana ala syarti Muslimin. Nah, demikian setelahnya tingkatan berikutnya apabila sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kemudian tsumma masaha inda ghairihima min al-a'immah. Kemudian setelah itu tingkatan yang ketujuh, yang terakhir, yang sahih di sisi selain dari keduanya dari para a'immah, para imam. Nah, ini tingkatan-tingkatan hadis-hadis sahih. Kemudian asbatul biladi fil hadis sahih fi zaman salaf. Negeri-negeri yang paling yang paling asbat, yang paling sahih hadisnya dalam hadis sahih
di zaman salaf. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittafaqa ahlul ilm bil hadits ala anna ashahhal hadits ma rawahu ahlul Madinah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ulama hadis sepakat bahwasanya hadis yang paling sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh ahlul Madinah, penduduk Madinah. Ini yang pertama. Tsumma ahlul Basrah, kemudian setelah itu yang diriwayatkan oleh ahli Basrah. Tsumma ahlus Syam, kemudian setelah itu ahlus Syam. Nah, wa qala al-Khatib, berkata Imam al-Khatib, asahhu turqis sunan ma yaruhi ahlul haramain Makkah wal Madinah. Nah, jalur yang paling sahih, sanad yang paling sahih yang diriwayatkan oleh ahlul haramain, yaitu penduduk Makkah dan Madinah. Mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu Makkah dan Madinah. Fa inna tadlis annum qalil. Kenapa? Karena tadlis dari mereka itu sangat sedikit. Wal kadhibu wa wad'ul hadits indahum aziz. Demikian dusta dan memasukkan hadis di sisi mereka adalah perkara yang besar. Yaitu perkara yang sangat besar dan merupakan kejahatan yang mereka jauhi. Sehingga hadis yang dhaif sangat sedikit di sisi mereka. Demikian tadlis sangat minim. Wali ahli Yaman riwayatun jayyidah. Demikian ahlul Yaman memiliki riwayat-riwayat yang baik, yang bagus, wa turukun sahihah, dengan jalur-jalur yang sahih. Illa annaha qalilah, hanya saja sedikit. Nah, sedikit dari jalur Yaman hadis-hadis yang sahih. Mereka memiliki jalur-jalur yang baik, bagus, dan hadis-hadis yang sanad-sanad yang sahih, hanya saja jumlahnya sedikit. Wa marji'uha ila ahli al-Hijaz aidan. Bersama dengan sedikitnya juga kembalinya juga kepada ahlul Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah juga. Kembalinya ke makna Hijaz yaitu baina Tihama wa Najd, yaitu mahbatul wahyi. Wa li ahli al-Basrah min as-sunan ats-tsabita bi asanidil wadihah. Demikian ahlul Basrah juga memiliki sanad-sanad yang sabit, yang kokoh, dengan sanad-sanad yang jelas. Ma laysa li ghairihim ma iktsarihim, yang tidak ada pada selainnya. Mereka memiliki sanad-sanad yang sahih, yang jelas, karena banyak para sahabat yang rihlah dan berpindah ke Basrah, sehingga memiliki sanad-sanad yang sahih yang jelas, yang tidak dimiliki oleh selainnya. Wal Kufiyun mithluhum fil kasrah. Ahlu Kufah juga memiliki sanad-sanad seperti mereka dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah, yaitu banyak meriwayatkan atau banyak sanad yang mereka riwayatkan juga. Akan tetapi ahlu Kufah ghairu anna riwayatuhum atau riwayatihim katsiratud daghal qalilatus salama minal ilal. Hanya saja riwayat ahlu Kufah ini itu paling banyak yang rusak, cacat sanad-sanadnya, walaupun banyak seperti ahlul Basrah dari sisi jumlahnya, namun riwayat dari ahlu Kufah itu banyak yang cacat, yang rusak, dan sedikit yang selamat dari illah. Fa haditsu Syamiyyin aktsaru marasil wa maqati'. Adapun hadis-hadis ahlu Syam mayoritasnya mursal. Hadis-hadis yang mursal dari tabi'in langsung kepada Rasulullah SAW melangkai sahabat. Dan hadis marasil termasuk dari qismud dhaif. Wa maqati', demikian hadis-hadis yang maqtu'. Wa ma tasala minhu mimma asnadahu thiqat fa innahu salih. Adapun yang diriwayatkan oleh ahlu Syam yang bersambung dari yang diisnadkan dan diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, maka yaitu salih. Salih yaitu bisa dijadikan argumen. Wal ghalib alaihi ma yata'allaqu bil mawa'id. Dan mayoritas yang diriwayatkan dari ahlu Syam adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang mau'izah, nasihat, pelajaran. Nah, wa qala Hisham ibn Urwah, dan berkata Hisham ibn Urwah, idza haddatsaka al-Iraqi. Nah, adapun hadis ahlul Iraq, berkata Hisham bin Urwah, apabila ahlu Iraq memberimu hadis bi alfi hadis, sebanyak 1000 hadis, fa'alki tis'ami'atin wa tis'in, maka buanglah 960 darinya. Jadi 1000 didatangkan 1000 hadis, buang 990. Jadi sisa berapa? 10. Sisa 10. Nah, wa kun minal baqi fi syak. Kemudian sisa 10 itu
ragulah dari kesahihan hadis ini. Menunjukkan ahlul irad tempat hadis-hadis yang maudhu' dan hadis-hadis palsu. Sebagaimana disebutkan oleh Syam Ibnu Urwah. Kata beliau, apabila ahlul irad, ada iraqi yang menyampaikan kepadamu 1000 hadis, buang 990. Berarti sisa 10. 10 ini pun ragu darinya. Kun minal baqi fi syak. Sisanya kamu ragu terhadap 10 hadis itu. Nah. Baik. Ini faedah-faedah tambahan yang didatangkan oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah tentang hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih dari sisi tingkatannya. Demikian dari mana negeri yang paling banyak hadis sahihnya. Demikian tingkatannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian seterusnya. Dan kita akan membaca berikutnya beberapa faedah tentang hadis sahih dan jumlah hadis sahih di Sahih Bukhari dan Muslim atau Sahih Bukhari, dan buah yang akan dipetik apabila seseorang dapat mengetahui hadis itu hadis sahih. Kemudian setelah itu kita berpindah kepada hadis yang tingkatan kedua, itu hadis yang hasan. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.